Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Masih di Jangan Gantung Mukena, novel misteri dari Kak Solepena, bagian ke-20. Ini dia selengkapnya. Malam itu, aku seperti dihadapkan oleh maut. Suara ramai yang menyebut-nyebut ahli kubur perlahan hilang. Kami menjadikan pintu sebagai pusat perhatian. Ingin berlari, tapi tak tahu kemana lagi. Aku dan Bang Hasim tidak mungkin meninggalkan Eyang dalam kondisi lengah. Bang Hasim bahkan sudah meminta agar tidak keluar dari rumah. Sudah kosong. Aku melihat Pak Lek keluar sembari menenteng pelita. Dia bilang rombongan arwah itu tidak ada lagi di teras. Berat langkahnya, menyuruh kami tenang. Pelita dibagi ke beberapa bagian rumah. Ada juga di dapur dan juga di ruang tamu. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 1:02. Eyang minta diantar ke kamar. Dia meminta waktu berbincang sebelum kami mencari tempat istirahat. Kondisinya setengah stabil. Mungkin kesehatan Eyang kedepannya akan menurun karena ia terlihat linglung. Siapa mereka, Bang? Saya tidak tahu. Aku, Bang Hasim, Bang Owar, juga Pak Lek duduk berhadapan dengan Eyang di atas ranjang. Eyang meminum obat herbal buatan Pak Lek penghilang rasa pegal dan sakit. Saat kami periksa, Eyang sudah bisa menjawab pertanyaan. Hanya saja aku tak keliru saat melihat luka lebam di sekujur tubuhnya masih membekas. Eyang tidak menjawab apa yang sudah terjadi padanya sepeninggalku ke kota. Tadi itu arwah para pemuda dari bukit. Dulu sering datang, tapi tidak sampai mengetuk pintu rumah. Astaga, arwah para pekerja rodi. Telisiku memekik. Bang Owar ikut tercengang. Begitu juga Bang Hasim. Ucapan Pak Lek baru saja membuat kami saling menatap satu sama lain. Pak Lek memberitahu alasan agar aku dilarang jangan keluar rumah saat surup adalah hal itu. Orang tua dahulu yang memberitahu beliau. Semua rahasia itu tidak pernah dikupas oleh masyarakat setempat karena tidak mau terlibat oleh mitos dan kematian. Satu pertanyaan lagi ketika Eyang mulai memperingatiku. Aku bertanya, apakah kematian tentang tragedi kerja rodi dahulu yang diceritakan Pak Lek tadi ada sangkut pautnya dengan Watri? Lalu Eyang terdiam, kembali bungkam. Watri, apa yang sudah terjadi denganmu? Mereka datang untukmu atau untuk menjemput Eyangku? Tolong, beri kami petunjukmu. Beberapa hari setelah kejadian itu, semakin membuatku sadar jika Eyang mengalami banyak perubahan. Bukan membaik, malah memburuk. Eyang yang dulu sangat cerewet, marah hanya karena hal biasa dari pagi sampai pagi. Itu sudah biasa dan aku bisa terima. Kalau tanganku teriris pisau dan aku berteriak sambil menangis, Eyang langsung muncul dan membasuhnya dengan air. Eyang yang akan mengomel kalau nasi tidak habis dan sampai basi. Air di bak kosong, sampah berserakan, dan tungku tidak digantung. Sekarang aku tidak menemukan Eyangku yang dulu. Dia seperti hanya berdiri dan hidup tanpa raga. Kenapa berdiri di situ? Ayo. Suatu pagi aku bangun lebih awal dari biasanya. Berdebat dengan Bang Hasim dari semalam tentang izinnya pada Eyang agar Pak Lek tinggal di rumah. Eyang ternyata melarang keras. Apalagi selama ini pengasuh rumah Eyang yang dulu hilang. Dia cuma tinggal di pendopo belakang. Tinggal tak serumah dengan kami sudah membuat kepala Eyang mau pecah. Apalagi kalau Pak Lek tinggal di atap yang sama. Eyang berpikir sesuatu hal terjadi dengan buruk. Kita tidak bisa percaya begitu saja dengan orang baru. Bercerminlah pada Bibi Lija. Eyang mungkin takut Bibi Lija menyimpan pengaruh buruk bagi rumah dan kematian cucunya, Rere. Meskipun masih diselidiki apa Bibi adalah dalang dari semuanya, tapi Eyang sudah melarang keras adanya orang lain masuk ke rumah. Email mau nyuci, Yang. Aku beralasan dengan tingkah gelagapan membuatku takut mendekat. Lihat pagi ini, Eyang duduk membelakangi pintu di ujung ranjang. Mukenahnya tidak pernah lepas
Sudah lebih 1 bulan. Jarang mandi, makan seadanya, bicara seperlunya. Saat aku tanya, Eyang hanya bergeming, bergumam pelan, tidak menoleh. Ya Allah, Eyang. Eyang, email mau nyuci mukena Eyang boleh? Brak! Kasar toples dari alat jahit Eyang jatuh. Eyang membenturkan benda itu ke dinding membuatku kaget setengah mati. Aku mundur sampai batas pintu. Tiba-tiba Eyang menoleh dengan wajah membisu, sangat datar. Neng, mana yang ku kasih? Apa Eyang? Aku sejenak terdiam. Apa yang Eyang kasih? Apa? Degup jantungku berdetak sangat cepat. Aku berpikir keras, seolah takut memberi jawaban. Eyang diam, tapi agresif. Dia sering membuat tubuhku lemas karena ketakutan. Opo Yang? Bukan membalas, aku balik bertanya. Eyang yang masih duduk buru-buru berdiri, mencondongkan badan ke depan, ke belakang, ke depan, lalu ke belakang. Aku mulai risih. Seketika Eyang menatapku dengan senyum mengembang. Email akan kembalikan Yang? Kowe wes ngerti? Eyang bertanya lalu tertawa kencang. Dia tertawa karena aku mulai tak tahan berpura-pura tidak tahu jika dirinya adalah Watri. Seketika aku membanting pintu dengan sekuat tenaga, berlari menuju kamar kakung setelah mencari kunci ke gudang. Sedikit mengutuk diri, mengapa aku mengizinkan Bang Hasim pergi saat aku sendiri di rumah tanpa Pak Le? Aku sudah bilang, Eyang kerasukan, tapi semua orang tidak mendengarkanku. Apa sosok bermukena putih itu marah karena Bang Hasim membuang buah keramatnya? Dengan langkah lebar, aku mengurung diri dan menangis. Cucian yang menumpuk sudah tidak bisa aku lanjutkan. Semoga pagi ini Pak Le datang. Dia akan membantuku menyadarkan Eyang dan mencari ulang penangkal itu. Tak sengaja pandanganku mengarah ke bawah ranjang kakung. Teringat sesuatu hal yang membuatku ingin segera tahu tentang surat yang sering dibicarakan semua orang. Surat yang ditulis pengasuh rumah Eyang yang pertama, Santoso. Masih belum kami dapat. Surat yang menyimpan sebuah rasa penasaran ada di mana. Aku berjalan dengan mengendap-endap. Bahkan rasanya sudah takut ketahuan oleh angin yang lewat, apalagi ketahuan Eyang. Dengan segenap keberanian mulai ku selidiki satu persatu benda besi yang tertata saling berjauhan. Tanganku menyingkap sesuatu dari satu di antara banyaknya koper kakung. Firasatku sungguh mengatakan ini bukan kain bekas baju yang selalu kakung pakai. Dari firasat berat itu, ku beranikan diri menyingkap satu demi satu helai di lipatannya, mencoba memeriksa apakah itu adalah baju bekas kakung atau hanya kain lap saja. Ternyata dugaanku salah. Ini adalah kumpulan kain mukena wanita. Puluhan mukena memenuhi seluruh dinding koper. Besi persegi itu berwarna putih, polos. Tidak ada yang berenda seperti kain yang pernah kupegang milik sosok penghuni kamarku. Dia memang sudah mati. Tapi kenapa harus hidup lagi di rumah ini? Sialnya lagi, langkah kaki menyeret kain datang seperti membujukku keluar dari tempat ini. Aku tahu itu Eyang. Dia datang tepat di depan kamar kakung, dan aku terlambat sadar. Kamar ini lupa ku kunci. Cahaya pelita dari sudut tiba-tiba berkedip cepat. Cahaya pelita yang setiap waktu menyala di kamar kakung, karena di sini sangat gelap. Karena merasa takut, segera ku dorong besi besar itu sampai ke ujung dinding. Ingin sekali memindahkan keluar rumah, sebab di sini membuatku merasa was-was. Mungkin memang helainya berjumlah ratusan. Bau apek dan lembab menyeruak hingga menggerogoti hidung. Juga sudah dimakan rayap. Aku menyingkirkan mereka. Ku cari sampai dasar koper dengan tangan menggali, tapi surat Santoso tidak kutemukan. Berhenti seperti itu. Yang, aku memaki geram. Tingkah wanita yang merasuki Eyang terus saja mengusikku setiap aku menghela nafas. Dia mencondongkan badannya seperti mengintipku dari semua celah rumah. Salif aku terus tertahan. Eyang dengan santai berjalan ke arahku dengan gigi terekspos lebar. Eyang membuatku merinding ketakutan. Eyang, istighfar Eyang.
mati. Nafasku seketika terhenti saat redup di pelita hilang. Pelita itu mati, kehabisan bahan bakar. Aku memberontak dan berlari ke segala arah, hingga tanganku berhasil menyentuh sebuah kursi. Entah apa yang terjadi pada Eyang. Dia berada tak jauh dari posisiku. Ketakutan ini membuat tubuhku dingin dan mati rasa. Aku panik menahan suara tangis dan deru nafas. Satu-satunya keinginanku adalah menghilang. Kret! Tulang patah atau rahang terbelah. Suara Eyang seperti sekarat karena kena parang. Aku semakin mundur, ingin rasanya pingsan. Tiba-tiba suara aneh itu berhenti. Hening sejenak, lalu Eyang kembali bergerak. Aku bisa merasakan hawanya yang panas hanya dengan tersentuh angin. Kamar kakung bisa mengumpulkan irama karena dindingnya kedap suara. Angin di sekitarku membawa keburukan dari arah di mana Eyang berada. Aku tidak mau terima orang itu. Dia menyiksaku sepanjang hidupku. Tidak ada raga yang suci. Aku tidak mau terima kedatangannya di rumah ini. Watri! Sosok bermukena itu terdengar menjeda. Lalu kemudian ia terdiam. Suara tangis membuat tulangku lunglai, nyaring dan sungguh memilukan. Seperti burung pelikan mati terkapar di atas padang, menangis meraung-raung dalam suara dalam. Eyang? Bukan. Sosok bermukena itu tengah mengaumkan simfoni kehancuran. Aku tercekat saat ia memberitahu sebuah kalimat Jawa yang aku tak bisa mencernanya sendiri. Apa yang sebenarnya ingin ia sampaikan? Aku mau balas budi, mau membunuh anak cucuku. Sorot lampu datang bersama bayangannya yang tinggi. Ia menoleh dengan memperlihatkan rupanya yang berlumur darah. Aku tak kuasa menahan keseimbangan tubuhku lagi saat kami berhadapan tanpa jarak. Sosok itu berubah pocong. Talinya menjerat ujung kain kepalanya. Aku merasa hilang kekuatan. Watri datang. Entah sudah berapa lama, aku membuka mata dan sadar. Cahaya terang berwarna jingga menyorotku separuh badan. Pak Lek datang menuju ranjang. Ia terkopoh-kopoh, meletakkan selimut sebelum menanyakan kondisiku. Teriakan dan guncangan di tubuhku seolah menyadarkanku kembali. Suara berat itu milik Bang Hasim. Ia terlihat cemas sampai memanggil namaku berkali-kali. Saat itu lagi-lagi bayangan Watri datang seperti nyata di hadapanku. Aku menghirup udara yang masih pengap. Ternyata aku masih terbaring di kamar kakung. Dek, syukurlah sudah siuman kamu. Suara Bang Hasim yang pertama kali terdengar. Ia duduk di sisi ranjang kakung dengan tangan menggenggam sebuah pisau. Sementara pria yang menenteng lampu sudah berdiri tepat, tegap, tak jauh dari kami. Pak Lek datang dengan membawa selimut, juga sebuah nampan berisikan bubur. Bang, Imel kenapa bang? Tadi Pak Lek nemuin kamu tidur di lantai. Kamu pingsan Mel? Iya Neng, mana lagi gelap-gelapan, isi koper berantakan. Kok koper? Secarku. Mataku melihat ke arah lantai. Aku masih melihat isi koper kakung yang menumpahkan kain mukena wanita. Apa yang terjadi setelahnya? Apa benar tadi Eyang datang sebagai wujud asli Watri? Lalu Pak Lek menolongku sebelum sosok pocong itu membunuhku? Aku mau balas budi, mau membunuh anak cucuku. Kalimat itu terngiang. Sepertinya aku memang tidak bermimpi. Watri mengatakan jika ia ingin membalaskan budi dengan membunuh anak cucu-cucunya. Apa maksudnya? Beberapa saat Bang Hasim menyuruh Pak Lek kembali menjaga Eyang di kamarnya, meninggalkan kami berdua dengan sebuah pelita terang di sisi kiri pintu. Bang Hasim mengupaskan buah untukku, menyuapiku dengan hati-hati sebelum ia menginterogasi. Bang, Watri tadi datang. Eyang jadi Watri, jadi pocong. Bang Hasim menatapku setengah risih. Ia bangkit, menutup pintu kamar dan menguncinya, lalu kembali menunggu pernyataanku. Pak Lek bilang, pas dia datang, dia juga lihat sosok pocong di cermin kamar Eyang. Padahal yang tidur di ranjang kamar itu Eyang sendiri. Emil mau pulangin buah keramat itu bang.
Eyang minta sendiri barangnya dipulangin. Jangan nangis, Mel. Secarnya, Bang Hasim membenarkan selimutku lalu menatapku luruh. Abang gak buang benda itu. Bang Owar juga tahu ada di mana. Sekarang benda itu lagi ada sama kawannya. Dilihat-lihat, apakah memang itu jimat penangkal atau benda keramat. Aku memberitahu Bang Hasim semua yang dikatakan Watri dalam mimpiku. Dia berharap agar segera mendapat petunjuk dari surat Santoso di rumah ini. Abang minta maaf ninggalin rumah tadi lama. Surat izin cuti di kampus sudah abang urus. Bang Owar juga akan segera pindah ke sini. Rumah ini tidak akan sepi lagi, Mel. Bang Owar tinggal sama kita? Iya. Abang gak mau kamu seperti ini. Dia bilang kamu sudah tertekan. Badanmu tidak terjaga. Tapi Paman sama Oma bakalan marah, Bang. Eyang memang sakit. Dia tidak bisa mengurus rumah seperti dulu. Abang sudah pikirkan itu baik-baik, Bang. Bunyi sendok dan gemerincing gelas terdengar. Bang Hasim menaruhnya sebelum membalas ucapanku. Siapa yang peduli, Mel? Mama sibuk kerja. Mereka gak ada waktu kemari. Kalau bukan abang yang bertindak, siapa lagi yang mau? Bang, saudara Eyang masih peduli semua. Kalau kita kirim surat, kalau Eyang sakit, pasti Oma akan datang. Oma sama Pak D kalau tahu ada orang lain yang tinggal di sini pasti marah. Kamu tidak usah takut kena semprot. Kan abang ada jaga kamu. Pak Le juga ada. Pak Le tinggal di pendopo belakang, nggak bareng sama kita. Aku sempat kesal mendengar sepupuku itu meminta Bang Owar tinggal bersama. Bang Hasim bahkan tidak minta bayaran apa-apa karena merasa kami yang butuh bantuan. Aku hanya kurang setuju kalau dia tidak meminta izin dari keluarga. Jangankan Oma atau Pak D, Eyang saja tidak diberitahu siapa yang akan tanggung jawab kalau sesuatu hal buruk terjadi dengannya. Aku tidak habis pikir. Aku hanya merasa pendapatku tidak diperlukan di sini. Keputusan itu sudah berlalu seminggu. Rumah Eyang menjadi sedikit ramai, tapi membuatku semakin terbebani. Bang, bagaimana kalau minta Bang Owar tinggal sama Pak D saja? Kamar kakung jadi tidak terprivasi. Kalau ada keluarga datang terus tahu, bagaimana? Lelaki yang tengah sibuk menyisir rambut basahnya dengan jari itu masih tidak memperdulikanku. Dia memakai baju kaos lewat lehernya, lalu menyemprot cairan rose ke tengah ketiaknya. Bang, teriakku merasa jengah. Orang dewasa sulit sekali diajak berdebat, seolah dia yang paling benar saja di sini. Karena tidak ditanggapi, aku semakin yakin kalau Bang Hasim orangnya egois. Ku ambil sepotong jagung dari mangkuk, lalu kulemparkan ke wajahnya. Dengan enteng wajahnya menghindar, sementara jagungku terbang ke arah pintu, terjun tepat di kaki Bang Owar. Astaga, sudah datang, Bang. Jangan sampai dia dengar pembicaraanku barusan. Saya nguping dari tadi. Apa maksudnya itu? Bang Owar datang melenggang santai ke arah meja. Tatapannya penuh dengan intimidasi. Apalagi Bang Hasim ikut-ikutan melayangkan pandangan. Mereka sudah seperti setan. Adikmu masih marah, Has? Keringatnya netes pas lagi marah, Bang. Berarti masih. Makan dulu, Bang. Nanti kita store uang bulanan. Bang Hasim mengulum senyum, sedangkan yang satu sudah tertawa. Uang bulanan? Memangnya aku ibu-ibu kontrakan apa? Bang, email itu bukannya tidak mau abang tinggal di sini. Cuma takut Pak D datang terus marah. Belaku. Pria yang sudah kepala 3 itu manggut-manggut sambil menikmati jagung yang kulempar tadi. Padahal sudah jatuh ke lantai, tapi masih terlihat nikmat di mulutnya. Dia mengambil posisi paling dekat, sambil terus memperhatikanku diam-diam. Kawanku ini sudah gak ngontrak. Penghasilannya cuma di bengkel tiap pagi. Sorenya pulang terus lanjut bantu abang nyari kayu. Uang hasil bengkelnya ditabung, nanti beli rumah sendiri. Kalau punya rumah sendiri, dia akan pindah ke kota. Bang Owar sudah bantu kita banyak loh. Kamu tega ngusir dia, hah? Pekerjaan abang di sini jadi ringan kalau ada yang bantu.
Skakmat. Aku kehilangan kata-kata. Lihat Koyo menempel di pundak sepupuku itu sudah bikin hatiku ngilu. Tiap maghrib, dia telengkup di kamar dan memintaku menginjak tubuhnya sampai pegalnya hilang. Sebulan berlalu setelah pengaduan itu, kami akhirnya mulai membagi tugas pokok di samping mengurus Eyang. Tidak mudah menggantikan pekerjaan rumah, tapi aku juga harus diandalkan. Di sisi lain, Pak Lek sakit, dia minta diantar pulang. Bang Owar memulai percakapan setelah membantu mengisi bak air. Dia tidak mengajakku bicara sampai detik ini. Aku hanya bisa menguping dari jauh. Aku izin ke Eyang dulu kalau harus mengantar beberapa hari. Ekor mataku melihat ada kecemasan di antara mereka. Kemudian Bang Owar menyela. Dia bilang agar Bang Hasim tetap di rumah. Saya saja yang antar. Kamu jangan ninggalin rumah, sungut Bang Owar. Dia tak sengaja menoleh ke arahku. Karena ketahuan menguping, aku terpaksa mendekat. Pak Le kenapa bang? Dari semenjak lihat pocong, dia demam Mel. Pantesan tadi saya kesana ngantar kopi, makanannya belum kesentuh. Bang Hasim dengan lugasnya ikut menjelaskan. Mereka jarang bercerita panjang. Sekali cerita, bisa bikin aku merinding. Bisakah sekali saja tak membicarakan pocong? Mereka terus membicarakan pocong sampai soal kemistisan di kontrakannya dulu. Jadi bener gosip si Andi di kampus? Abang pernah gitu? Gitu? Gitu apa? Dari balik panci air aku tiba-tiba penasaran. Nikah? Cecar Bang Owar seperti ada serangga yang menggelitik perutnya. Pria itu mulai tertawa. Iya kali kalau udah, masa gak ngundang kita-kita? Jadi rumor itu kamu percaya atau enggak? Percaya sih, gimana tuh? Yang di warkop itu bukan sih bang? Aku sudah seperti cacing kepanasan. Selama ini aku kira Bang Owar lelaki bujang, katrok soal perempuan, ternyata pas dia pulang tahun lalu sempat nikah. Dia yang nikah, bukan saya. Waktu Februari memang sudah ketemu pihak keluarga. Semuanya sudah siap. Tanggal akad, seserahan, dan persiapan. Tapi Rumi ketahuan main sama orang lain. Sania ngadu. Untung gak sampai ke telinga orang tua. Ya saya balik ke sini setelah orang tua sembuh. Selama ini perspektif orang salah. Ya enggak sih, katanya abang ini bujang lapuk. Enggak pernah pacaran gitu bang. Benar kok Mel, saya enggak pacaran. Sama Rumi pun cuma sebatas sahabat. Ada hubungan keluarga, saya ajak dia mau. Langsung persiapan sebulan. Ya cuma kandas, ada kasus seperti itu. Tinggal di kota dia berubah, hidup gak sehat. Masih untung saya lihat kelakuannya yang di luar nalar sebelum undangan dibuat. Enggak sabaran dia bang. Memangnya gak ngadain pembukaan satu? Enggak tertarik lah. Ya gak apa-apa sih, wajar. Saling ngasih asupan amunisi sebelum masuk ke pertempuran sesungguhnya. Sial, gumam Bang Owar sembari melepas handuk dari pundaknya. Hendak dilempar ke mulut biawak bernama Bang Hasim itu. Bang Hasim yang masih tertawa lepas membungkuk sembari mencomot ubi rebus dari panci panas tanpa mengupas kulitnya. Maaf dek, abang kelepasan ngomong ngaco. Dia lalu berdiri dengan satu helaan nafas, lantas buru-buru menjauh. Takut kena asap juga kena lemparan handuk. Saking banyaknya masalah, dia sampai kadang terlihat ceroboh. Padahal dulu aku sangat menyanjungnya sebagai lelaki terpandai, juga selalu menjaga image dan penampilan. Sekarang Bang Hasim masa kini dan yang dulu sudah seperti bumi dan langit. Jujur saja, ada kelainan genetik kan? Ejekku tiba-tiba mau ikut memanasi keadaan. Kayu yang sudah pupus dilahap api, Bang Owar atur kembali. Beberapa hari ini kerjaan kami cukup padat. Bang Hasim menggiling padi, aku mencuci dan memasak. Sementara Bang Owar mengumpulkan kayu dari hutan. Tiba-tiba pria yang sedang kami bicarakan itu menoleh. Sekali melempar tajam matanya ke arahku, lantas tersenyum nakal. Rasanya kenyal. Seketika Bang Hasim menyemburkan sesuatu dari mulutnya, sementara aku tak sadar melotot selebar-lebarnya. Tawa menyembur seketika dari arah depan. Bang Hasim kembali terpingkal-pingkal seperti bocah menang panjat pinang dapat sepeda. Ngaco.
Aku masih melotot dengan mulut terbuka karena Bang Owar terus menatapku dengan satu kerlingan. "Pernah sama noni Belanda, gebetan abang sepupumu ini." Dagunya mengarah Bang Hasim, membuatku seolah kebakaran rambut sampai rasanya botak. Di sisi lain, Siliwangi menuju bulan Desember tahun 1984. Keesokan hari, Bang Hasim menyuruhku agar ikut mengantar Pak Le. Pukul 8.33 pagi kami berangkat. Kami sengaja membawa bekal untuk perjalanan 2 hari. Menempuh jarak yang tak dekat cukup menguras tenaga. Apalagi membawa orang sakit hanya menggunakan sebuah doplak atau andong. Bang Owar awalnya tak setuju aku ikut dan meninggalkan rumah. Tapi juga membenarkan ucapan Bang Hasim yang harus menemui langsung keluarga Pak Le sebagai majikan Pak Le sendiri. Kami melintasi banyak kebun di sepanjang jalan menuju Talaga Ciung. Rumah masih jarang, hanya pohon talas yang mendominasi jajaran desa. Untung saja cuaca mendukung, tidak panas juga tidak hujan. Bang Owar beberapa kali meminta sopir rehat. Ia meminta agar diberi waktu untuk mengecek keadaan Pak Le, memberi makan dan mengupaskan buah langsat yang sempat kami beli di pasar. Pukul 12 siang, kami mampir di sebuah masjid lagi. Bang Owar memintaku beristirahat dan mengisi perut. Setelahnya kami lanjut menuju barak melewati bukit. Bukit ini yang mungkin disebut-sebut sebagai Bukit Darah kilometer 200 sebelum sampai ke perbatasan Siliwangi dan Desa Ciung. Semakin jauh andong melangkah, semakin banyak kutemui petilasan kuno. Batu berlumut membanjiri jalan, pohon berdiri dengan angkuhnya, juga suara burung cucak mendayu-dayu. "Ini tempatnya, Kang?" "Nggih, Den, tinggal masuk ke lorong itu, sudah sampai." Akhirnya dengan segala perjuangan, Pak Le sudah kami pertemukan kembali dengan keluarganya. Rumah yang hanya seluas 5 kali 5 meter persegi terlihat sangat asri dan tenang. Di kursi depan seorang wanita tua duduk sambil melakukan sesuatu. Saat tengah khusyuk bekerja, kami datang mengucap salam. Dia terkejut, lalu terbelalak menyambut Pak Le yang sedang kami rangkul. Wanita tua yang sudah uzur itu menatap kami bergantian cukup lama. Dia memperhatikan wajah kami dengan kedua mata sipitnya. Bang Owar sigap memperkenalkan diri dan menjelaskan kepulangan Pak Le yang secara tiba-tiba. Penjelasan itu membuat beliau memeluk erat Pak Le dengan air mata menggenang. Ia meminta bantuan kami untuk membaringkan Pak Le ke sebuah dipan bambu yang sudah terlihat reot. Saat masuk ke dalam, mataku menangkap seseorang laki-laki tua, bertelanjang dada, ma'awis menutup perut hingga pahanya yang kurus, duduk di kursi belakang. "Dia saudaraku, sudah lama sakit," kata Simbo itu. Dia saudara tertua, sakit-sakitan, dan sudah tak mampu bergerak bebas. Seusai membawakan kami air, beliau memberitahu kami bahwa Pak Le satu-satunya anggota keluarga yang bisa bekerja. Selama ini Pak Le hanya mencari nafkah di sekitar rumah, karena Simbo yang merupakan ibunya ini hanya tetap di rumah untuk mengurus saudaranya. Laki-laki tua itu ternyata tidak hanya tuli. Beliau menderita dispenia. Mungkin karena usianya menjadikan dirinya kini seperti patung hidup. Nafasnya tersengal-sengal dan tak terlalu mendengar. Saat itu kami terus berada di sisi Pak Le, sementara Bang Owar izin ke depan. Di depan sana terlihat danau yang berseberangan dengan aliran sungai. Detik itu aku mulai sadar akan sesuatu hal. Sungai yang tak terlalu jauh dari jarak netraku membuatku seketika terpaku. Sungguh, aku tercekat melihat sekeliling pekarangan rumah hingga ke bibir hulu sungai. Tempat ini sepertinya pernah kulalui, tapi rasanya aku tak pernah datang kemari. "Lama sekali kawanmu, Neng. Coba kamu susul." Pak Le tiba-tiba menyeletuk. "Dia mungkin lagi mandi, Pak Le. Mana bisa disusul?" "Simbo nggak bilang jangan sampai ke sungai seberang apa?" tanyanya. Beliau tiba-tiba bangun dan terlihat panik. Dengan susah payah ia keluar mencari keberadaan Simbo sambil berteriak. Ternyata Simbo sudah dari tadi menuju sungai memanggil Bang Owar agar segera pulang. Sore kembali tergilas mendung. Awan seperti buru-buru ingin bernaung menuju senja. Balai bambu tempatku berpijak menjadi saksi betapa menderitanya mereka di lingkungan kecil seperti ini. Lantai hanya tanah, atapnya rumbia lapuk. Malam harinya,
kami diceritakan oleh Simbo alasan mengapa sungai itu tak bisa didatangi. Wanita yang mati tenggelam karena percekcokan dengan peristiwa berdarah ternyata terjadi di daerah ini. Email pernah mimpi gadis muda berkerumun di sungai. Tempatnya persis di sini. Ada seorang perempuan yang kainnya hanyut, tapi yang lain tidak ingin membantu. Email teriak ingin turun membantu, tapi terpleset. Semuanya tidak berlanjut, kecuali teriakan orang yang keras. Potongan mimpi yang pernah aku alami ku beberkan, ku ceritakan. Benar, kamu mimpikan dia? Kejadian itu sudah puluhan tahun loh. Orang tua gadis itu marah, apalagi mayatnya tidak ditemukan. Aku menambahkan, Pak Lek juga bilang ternyata lokasi pembunuhannya di dekat rumah Pak Lek. Pak Lekman tidak mau ada yang kesana. Takut peristiwa itu terjadi lagi, Neng. Setiap anak muda mau datang, dia pasti melarang. Simbo menarik nafas panjang sebelum berkata, boleh email melihat-lihat lokasi pembunuhannya, Mbok? Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semua yang sudah menyimak kisah ini di sini. Terima kasih juga untuk penulisnya, Kak Solepena. Semoga sehat selalu ya, Kak.